Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat terus ya pemirsa. Nah, senang sekali akhirnya saya Krisna Livia dan juga rekan saya Eka Elhamid kembali menemani Anda tentunya dalam program Etalase Indonesia. Dan kali ini Eka, kita sudah kedatangan dokter yang sangat cantik sekali. Betul. Aku aja sampai insecure loh Krisna. Terima kasih. Dokternya ini memancarkan kecantikan ya. Betul banget. Selamat datang Dokter Fani. Selamat datang Dokter Fani. Terima kasih. Selamat datang kepada saya nih. Wah, senang banget nih. Kali ini kita akan bahas terkait mungkin ini agak jarang ya, terutama yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu dokter spesialis okupasi. Wah, dan kali ini dokter spesialis okupasi sudah hadir di Rumah Sakit Anissa loh. Oh, senang banget ya. Jadi tambah banyak ya fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Anissa. Betul Tapi sekali. untuk mengulik lebih dalam terkait apa sih itu dokter okupasi, langsung aja kita tanya ya ke Dokter Fani ya. Sebenarnya apa sih dok kalau dokter okupasi itu dok? Dokter spesialis okupasi, dokter spesialis yang intens pada pajanan hazard akibat pekerjaan, ya dihubungkan dengan keluhan pekerja. Jadi dokter spesialis okupasi ini lebih akibat occupational, ya occupational pajanan hazardnya, dan dikaitkan apakah dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Selain itu juga menelaah akibat dari kecelakaan kerja, apakah tetap dapat layak kerja, fit to work, atau dengan ada catatan fit to work with not, atau harus diistirahatkan dulu. Nah, jadi untuk dokter okupasi memang ruang lingkupnya pekerja, lingkungan kerja akibat dari paparan pekerjaan, dan juga menelaah medical check up, pemeriksaan kesehatan pekerja ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu melihat hasil medical check up tersebut hanya sebagai kewajiban yang sudah dijalankan, benar ya? Padahal di dalamnya itu ada makna di mana apakah ini ada keterkaitan akibat pajanan pekerjaannya. Dan itu ditelaah oleh dokter okupasi. Jadi insya Allah dengan saya bergabung di Rumah Sakit Anissa bisa menambahkan nilai lebih pada pelayanan kesehatan kerja untuk pekerja lebih baik. Amin. Apalagi kan di daerah Cikarang ini ya, dekat-dekat Anissa ini tentunya banyak banget kayak pabrik, industri-industri seperti itu. Dengan adanya dokter okupasi ini tentunya sangat membantu sekali ya. Betul sekali, apalagi memang ya karena musibah tidak ada di kalender, kita tidak tahu, apalagi kecelakaan ketenaga kerjaan itu ya lumayan cukup berbahaya ya dok ya. Dan selain itu dok, lebih spesifik lagi dari kedokteran okupasi ini seperti apa dok? Jadi untuk spesialis okupasi ini spesifiknya adalah untuk dapat menegakkan penyakit akibat kerja. 5 tahun ini trendingnya pekerja dan pengusaha sudah mengetahui apakah pekerjanya memiliki potensi penyakit akibat kerja. Dan untuk menegakkan penyakit akibat kerja ini ada di kompetensi spesialis okupasi. Jadi menjadi suatu nilai tambah ya untuk Rumah Sakit Anissa, di mana untuk dalam hal penegakan kasus penyakit akibat kerja dapat dilakukan di Poli Spesialis Kedokteran Okupasi. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri dok, di kedokteran okupasi ini apa saja sih yang ditangani biasanya? Untuk di Poli Spesialis Okupasi ya, jadi kalau misalnya dirunut dari awal, dari pemeriksaan medical check up, apakah ini ada hal-hal spesifik yang harus kita lihat lebih akibat hazardnya, dan apakah ada nanti potensi untuk penyakit akibat kerja, kemudian juga untuk dalam hal apakah ini dugaan penyakit akibat kerja atau sudah tegak sebagai penyakit akibat kerja, ini dapat dilakukan di Poli Spesialis Okupasi. Kemudian akibat kecelakaan kerja tadi Mbak ya, nggak ada yang mau ya namanya, ada yang mau nggak ada. Nah, artinya untuk dalam hal dia itu sudah mengalami kecelakaan kerja ya, apakah bisa kembali bekerja, layak kerja, fit to work, atau ada catatan nih fit to work with not. Catatannya itu apa? Jadi biasanya seorang pekerja yang telah mengalami pengobatan perawatan ya akibat kecelakaan kerjanya itu ada catatan. Nah ini dokter spesialis okupasi ini yang paham. Apakah itu dari job demand ya, job demand itu apa yang pekerjaannya tersebut diharapkan tersebut sesuai dengan kemampuannya setelah mengalami kecelakaan kerja, masih sanggup enggak? Nah ini terkadang ya kita hanya sekasat mata nih, dia sudah sembuh kok, gitu ya. Padahal ternyata sebelumnya nih
contoh ya, saya lihat sebelumnya itu mampu mengangkat box itu 10 kilo. Iya. Setelah mengalami kecelakaan, ternyata hanya mampu setengahnya. Nah, ini ada yang nanti akan dinilai oleh dokter spesialis okupasi dan akan diberikan catatan bahwa kemampuannya ya fit to work, tapi dengan catatan secara bertahap melakukan pekerjaan yang sebelumnya. Itu yang dapat dilakukan oleh dokter okupasi ya, spesifik dalam hal pelayanan pada pasiennya yang dominan itu pekerja. Gitu. Oke, tapi untuk penyakitnya sendiri dok, itu apakah ada spesifikasinya yang lain atau hanya semua penyakit, misalkan dari yang THT dan yang lainnya, itu mencakup semua? Jadi kalau misalnya dari paparan hazard ya pada pekerja, saya berikan contoh. Di mana pekerja tersebut untuk hazardnya tersebut itu bisa berupa dari hazard fisika. Fisika itu contohnya itu adalah kebisingan ya, kebisingan mesin. Nah, ini kan kalau misalnya mesin tersebut tanpa disadari ya, ternyata itu sudah di atas ambang batas ya. Kita tahu bahwa untuk nilai ambang batas tersebut kebisingan 85 desibel itu 8 jam masih dapat ditoleransi oleh telinga pendengaran. Tapi kalau sudah lebih, nah dan itu secara durasinya lama dan ada efeknya. Contoh nih, seorang pekerja pulang kerja masih biasa aja nih dengerin volume TV. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ngomong ke istrinya, itu kayaknya kurang kencang deh, gitu ya. 5 tahun, 7 tahun kemudian itu kayaknya kurang kenceng dan ini kayaknya harus ada yang diperhatikan nih ya. Betul. Nah ini akibat apa? Akibat dari mungkin kebisingan dari pajanan mesin tadi, suara mesin tadi. Itu fisika. Kalau kemudian dari kimia. Kimia ini kalau misalnya dilihat zat-zat yang dihirup pada saat pembuatan suatu produk ya, ini kan terhirup kemudian masuk ke dalam pernafasan, artinya ini kalau misalnya secara tidak langsung bisa mengganggu dari metabolisme tubuh. Makanya ini bisa connecting juga dengan penyakit dalam. Kemudian contoh berikutnya lagi untuk dalam hazard psikososial. Nah ini sekarang kan mental health ya, lagi isu, benar ya. Jadi mental health ini ada juga yang mengaku-ngaku. Saya bilang kenapa? Dok, jangan-jangan saya sakit akibat kerja. Nah, jangan percaya dulu nih ya, karena apa? Mental health ini memang menjadi isu saat ini. Tapi harus kita pahami bahwa potensinya bukan hanya di tempat kerja ya. Di perjalanan juga bisa dong ya. Belum nyampe tempat kerja aja udah emosi ini. Apalagi kok daerah Kabupaten Bekasi ya. Luar biasa ya. Karena polusi. Kok saya bilang lalu lintas untuk daerah Bekasi ini membutuhkan effort dan kesabaran luar biasa. Jadi kalau pada saat bekerja dengan penuh emosi, nah ini perlu kita curigai juga. Ada apa nih? Apakah akibat pajanan pekerjaannya atau hal lain? Nah ini artinya connecting dengan psikolog, psikiater. Kalau misalnya akibat pekerjaan atau tidak, silahkan konsultasi ke dokter spesialis okupasi. Kemudian juga untuk dalam hal pajanan yang dari biologi ini virus ya, parasit ya, kemudian bakteri. Virus saya berikan contoh nih. Untuk virus kita paham ya, masa pandemi Covid yang kita jalani sudah hampir 3 tahun ini ya, 2 tahun hampir 3 tahun ini. Pajanan yang paling bisa kita sering amati dengan kondisi ini adalah virus Covid ya, Covid. Covid ini banyak yang pada pekerja yang di tenaga kesehatan. Nah, apakah ini akibat pajanannya tersebut terkait dengan penyakit akibat kerja? Dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis okupasi. Jadi begitu banyak. Dan memang kalau dilihat peran dokter spesialis okupasi ini bisa connecting dengan berbagai bidang spesialis lainnya. Betul. Ya. Sangat berhubungan sekali. Sangat. Jadi dokter-dokter spesialis lainnya kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku, jangan-jangan saya akibat kerja, silakan deh hubungi poli spesialis okupasi di Rumah Sakit Anissa. Betul. Jadi bisa disimpulkan ya dok, spesialis okupasi ini melakukan semacam terapi ya dok ya? Ya, jadi untuk dalam hal melanjutkan rujukan dan konsultasi dari spesialis lainnya. Dan juga dalam hal untuk biasanya ya kita juga untuk medical check up juga berkolaborasi dengan tim medical check up. Jadi untuk melihat apakah pemeriksaan medical check up-nya sudah sesuai atau belum. Jadi dokter okupasi ini mensupport berbagai bidang keilmuan ya, dan juga bisa memenuhi ekspektasi dari pengusaha. Karena apa?
kita tahu sekarang bidang dalam hal pekerjaan ya banyak target yang dicapai. ISO yang sekarang ini ISO 45001, ISO 45003 itu mengharapkan adanya kesehatan kerja, occupational health ya, mental health. Nah, ini kita dari Rumah Sakit Anissa dengan adanya layanan polispes okupasi dapat mensupport target yang akan diraih oleh para pengusaha tersebut untuk melengkapi ISO 45001, 45003. Silahkan. Rumah Sakit Anissa siap mensupport. Waduh, luar biasa sekali ya. Lalu dok, kedokteran okupasi itu apakah hanya ada di rumah sakit saja, ataukah di klinik-klinik perusahaan juga ada? Baik, untuk dokter spesialis okupasi perannya memang luas ya. Bisa di perusahaan, bisa di rumah sakit ya, atau sebagai pengajar. Karena memang di saat ini dituntut untuk pemahaman terkait kesehatan kerja yang lebih luas. Jadi kalau dilihat apakah ada di perusahaan, ada, dokter okupasi ada. Di rumah sakit ini yang sangat dituntut oleh rumah sakit karena banyaknya harapan dari pemberi kerja ya untuk memahami apakah pekerjanya ini terpapar akibat pajanan hazardnya atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Karena kan yang paling utama itu adalah produktivitas tercapai dengan SDM yang sehat. Betul. Tapi kalau kita amati ya dok, dokter okupasi ini kayaknya baru banget ya. Soundingnya? Iya. Soundingnya baru banget gitu. Soalnya kan kayak dari kita flashback ke beberapa 1 tahun atau 2 tahun kemudian kayaknya emang agak jarang sih ya. Apakah benar kedokteran yang baru atau bagaimana? Baik, untuk jurusan dari spesialis okupasi ya, spesialis kedokteran okupasi ini hanya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi hanya satu-satunya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan benar Mbak ya, kenapa dibilang kok baru ini ya, sering soundingnya itu mungkin ya kalau saya bilang sih ditarik ke belakang 5 tahun terakhir ini. Karena memang untuk dilihat bahwa pemerhati dan kepedulian pada occupational ya, kesehatan kerja, penyakit akibat kerja ini rise up-nya itu dalam 5 tahun terakhir ini. Makanya kalau dilihat dengan adanya effort yang besar ya dari baik pemberi kerja, pekerja ingin tahu nih, apakah saya ini sehat, apakah saya ini terpapar akibat pajanan hazard, ya ini akhirnya itu banyak yang dokter-dokter okupasi tersebut menjadi rebutan saya bilang ya, karena apa? Ya rumah sakit itu apalagi daerah industri ya, ingin tahu nih, apakah benar nih pajanan tersebut dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja pada pekerja. Jadi benar Mbak, 5 tahun terakhir ini ya tren untuk dokter spesialis okupasi itu lebih tersounding di lapangan. Berarti dokter termasuk manusia yang langka ya? Betul sekali. Aduh, langka ya. Karena banyaknya sekali kejadian-kejadian di 5 tahun belakangan ini membuat spesialis okupasi ini benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja. Benar. Dan perannya sangat penting ini untuk ketenaga kerjaan, apalagi daerah industri ya. Iya, betul sekali dok. Benar. Tapi dok, kalau semisal terjadi kecelakaan ketenaga kerjaan nih dok, apakah langsung ditangani oleh spesialis okupasi atau menunggu hingga pulih terlebih dahulu baru dikonsultasikan ke spesialis okupasi? Baik, jadi untuk spesialis okupasi ya ini dapat dikonsultasikan di awal atau di akhir. Jadi pada saat di awal itu, contohnya pada saat kecelakaan kerja, dokter-dokter melihat perlu atau tidaknya pendampingan pada saat dia itu mengalami kecelakaan kerja, yang kita kenal dengan kembali bekerja atau return to work. Nah, dokter okupasi dapat menilai nih, apakah dapat didampingi atau tidak, itu di awal ya. Kalau di akhir ini pada saat setelah pengobatan perawatan dari kecelakaan kerja. Jadi seperti yang tadi tuh, setelah pengobatan perawatan, apakah sudah dapat kembali bekerja, fit to work, atau perlu catatan nih, fit to work with not ya, atau perlu pengobatan dulu, jadi unfit temporary, atau memang mungkin sudah tidak dapat berkarya lebih ini ya. Jadi artinya itu unfit. Karena apa? Kita harus melihat apa yang diharapkan dari pekerjaannya, job demand-nya, dengan yang kemampuan dari pekerja tersebut. Harus disesuaikan. Dan ini adalah kompetensi di dokter spesialis okupasi. Oke, tapi jenis-jenis dari terapinya atau jenis dari penyembuhan dari ketenaga kerjaan ini seperti apa sih dok dari spesialis okupasi ini? Jadi dokter spesialis okupasi
pasti akan tetap berkolaborasi dengan dokter yang merujuknya. Contohnya pasien yang saya tangani tersebut ternyata masih membutuhkan terapi rehabilitasi medis lebih lanjut. Jadi dari dokter spesialis okupasi akan merujuk kembali ke dokter sebelumnya karena ternyata pas pada saat kita nilai membutuhkan untuk pengobatan terapi fisioterapi lebih lanjut. Jadi dapat memberikan connecting atau saran yang ini ya sesuai dengan kebutuhan dari pekerja tersebut. Dan kita dapat menjelaskan pada pekerja tersebut ya, artinya jangan sampai posisi dengan dia itu dibutuhkan segera, tapi ternyata memberikan efeknya itu penyembuhannya lebih lama. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dengan harapan dari pengusaha dengan kondisi pekerja. Tapi kalau untuk spesialis okupasi ini dok, apakah harus menguasai dari bidang kesehatan yang lain juga? Mengingat kalau kita tadi dokter ketahui ya, tadi dokter... Iya, harus. Karena apa? Connectingnya banyak. Iya, betul sekali ya. Connectingnya banyak. Ya. Dan memang artinya banyak berdiskusi dengan spesialis bidang lainnya. Kalau dari spesialis okupasi pasti, wah ini silaturahminya semakin banyak. Bener banget. Karena berkaitan atau connecting dengan spesialis yang lainnya. Wow, berarti ini harus menguasai dari segala bidang ya dok. Semisal pekerjanya terkena THT, berarti telinga, mata, kulit, ya. mental juga ya, kami psikiater. Wah, luar biasa sekali. Tapi dok, kira-kira nih terakhir ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah. Baik Bapak Ibu, seperti kita ketahui untuk daerah Kabupaten Bekasi yang dimana kita di sini pekerja yang luar biasa ya. Kalau dilihat dinamisnya di daerah industri Kabupaten Bekasi sangat luar biasa. Dan mohon tetap menjaga kesehatannya. Kesehatan adalah yang paling utama dan kita harus pahami apa yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal istilah pajanan, itu adalah paparan. Hazard itu adalah apa yang kita zat-zat apa atau apa yang menjadi paparan selama kita bekerja harus kita pahami. Apabila mungkin ada keluhan ya, jangan sampai terlambat ya. Jadi lebih baik itu mencegah. Benar kan ya? Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kita di sini layanan dari Polis Spesialis Okupasi di Rumah Sakit Anissa siap memberikan kontribusi terbaik untuk Bapak Ibu untuk dapat menjadi pekerja yang sehat, produktif dan apa yang diharapkan oleh pengusaha dapat kita realisasikan. Baik, terima kasih. Aduh, seru banget nih. Gak kerasa banget nih kalau ngobrol sama Dokter Fani ini sampai panjang lebar gitu. Dan dari sini Eka juga paham nih, ternyata spesialis okupasi ini perannya sangat penting ya. Penting banget terutama di lapangan pekerjaan karena agar produksinya terus membaik, karyawannya pun harus baik, harus sehat ya. Iya, dan kita ucapkan terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Silahkan berkunjung ke Polis Spesialis Okupasi di hari Selasa ya pukul 7 malam ya, dan hari Sabtu itu pukul 4 sore. Kenapa di luar jam kerja? Karena kita tahu para pekerja sibuk dengan aktivitas untuk meraih produktivitas target. Jadi kita siap di luar jam kerja melayani Bapak Ibu. Berarti hari Selasa jam 7 malam Mbak Isa, dan hari Sabtu itu pukul 4 sore. Pukul 4 sore. Baik. Wah, terima kasih dokter sudah terima kasih banyak hadir dan banyak memberikan ilmu untuk kita ya. Jadi kan nanti kita akan balik lagi tentunya dengan informasi menarik lainnya, tetap di Atalasa Indonesia. Dokter terima kasih. Terima kasih banyak.